Pagi, Kak. Gimana? Udah pada sarapan semua? Kak. Aku sudah. Pada mandi, udah pada cakep, udah pada cantik semua nih, udah pada ganteng. Nah, kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, tanggal 27 Februari 2022. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai, dicek lagi ya. Tata tertib impanya nih, seperti biasa. Coba dicek lagi penulisan namanya, udah betul semua kah? Nama, kelas, dan sektor. Ya, kemudian adik-adik udah mandi semua pasti kan? Udah berpakaian rapi dan sopan, luar biasa. Jangan lupa siapin Alkitabnya, udah ada belum? Alkitabnya, Kidung Siriannya, terus uang persembahannya. Juga adik-adik pastikan gadget adik-adik koneksi internetnya juga berfungsi dengan baik ya, supaya inflasinya bisa berjalan dengan lancar. Ya, adik-adik jangan lupa untuk mematikan mic-nya. Jadi di mute ya ketika ibadah, kecuali kalau kakaknya ada pertanyaan ya, adik-adik boleh buka mute-nya. Kemudian adik-adik tidak boleh mencoret-coret Zoom ya. Kalau di kelas tanggung pasti udah ngerti ya, ini udah besar semua, ada kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian adik-adik kalau bisa dinyalakan videonya supaya kakak-kakaknya, teman-temannya bisa lihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jadi kalau bisa dibuka ya videonya. Oke. Untuk kelas Batita TK boleh dampingi orang tua, mama, papa, opa, oma, om, tante, siapapun ya yang ada di rumah. Kemudian adik-adik mengambil sikap posisi duduk yang baik sehingga bisa terlihat di layar. Oke adik-adik, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, sudah semangat semua. Tadi sudah sarapan katanya ya, berarti sudah semangat. Taneti mau ajak adik-adik untuk berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Yesus Kristus, yes. Pagi hari ini udara cerah ya, Kak Berta, Kak James. Betul, Pak. Mantap. Iya, udara cerah, tidak ada hujan, matahari bersinar. Kita diberi tubuh yang sehat, kita mau memuji Tuhan dengan nyanyikan pujian, matahari bersinar terang. Adik-adik boleh pakai gayanya. Harum samar berkerunya di padang.
Kaneti ke mute, Kita Kak. masih, ya sorry Kak. Adik-adik kita masih mau muji Tuhan. Ya lagunya sudah agak lama, tapi pasti adik-adik ingat apa yang akan Yesus lakukan. Ya, jadi kalau kita lagi mau marah, kita lagi mau apa tuh tadi? Hal-hal yang tidak baik, kita nggak mau melayani, apa yang mau Tuhan Yesus lakukan ya? Ya, kita mau nyanyikan pujian ini untuk mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus mau kita melakukan hal-hal yang baik. Silakan Kak C. Ya, adik-adik semangat kita puji Tuhan. Saya tepuk tangan boleh, yang mana? Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Oke, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah infak kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kak Neti meminta tolong Kak Berta ya untuk doa pembukaan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami anak-anakmu datang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, sehingga kami boleh Engkau tambahkan satu hari lagi untuk kami menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berkumpul dalam IMPA virtual ini Tuhan, kami hendak beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati adik-adik pelayan, berkati juga kakak-kakak yang bertugas. Tuhan berkati situasi dan kondisi pada saat ini. Apapun itu untuk kami beribadah, biarlah kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya bersama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Berta. Ya, adik-adik kita masih mau memuji Tuhan, jadi jangan duduk dulu ya. Adik-adik semua di sini sukacita kan? Siapa yang bersukacita? Mana senyumnya? Oh, luar biasa. Adik-adik, kalau kita bersukacita, siapa yang kasih sukacita itu ya? Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menunjukkan wajah yang senyum, kita memuji Tuhan lagi. Apabila kita sukacita, kasih gayanya yang terbaik ya, bisa kan? Yang gini-gini tuh. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Baru ternyata cuma 2 kali. Kaneti bilang, Kaneti kira sampai 4 kali, 5 kali ya, bisa lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Oke adik-adik, kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 14. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 14. Mazmur 19 8 sampai 14. Adik-adik, Kaneti akan baca ayat-ayat yang tertulisnya keluar. Nanti kakak-kakak dan juga adik-adik boleh dibuka mute-nya akan membaca ayat yang tertulis ke dalam. Sudah siap? Ya.
Ya, oke, sudah siap, kita akan mulai ya. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jiwa peraturan Tuhan itu peraturan Tuhan itu teguh, kepada orang-orang Berikan yang hikmat kepada kepada orang yang berpengalaman. tak berpengalaman. Berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, Menyukakan hati. Hati. Tuhan perintah Tuhan murni, itu membuat murni. mata bercahaya. Membuat mata Buat mata bercahaya. bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, Tetap ada Ada selamanya. selamanya. Hukum Tuhan itu hukum benar, Tuhan itu benar, semuanya. Adil Adil semuanya. semuanya. lebih indah daripada emas, Bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis dan daripada lebih madu, manis daripada bahkan madu, daripada madu tetesan Bahkan dari daripada daripada madu detesan dari sarang lebah. lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak Yang kusadari. sadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku jadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran. Dan bebas dari pelanggaran besar. Ya, demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, tadi kita sudah baca Mazmur ya. Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu sempurna. Berikan hikmat kepada setiap orang kepada kita. Jadi kita harus selalu rajin membaca firman Tuhan. Iya, saat ini adik-adik kita mau mendengarkan nih kesaksian pujian. Adik-adik yang merasakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini nih. Boleh bersaksi, boleh memuji Tuhan, ya Kak James ya. Boleh, apalagi ya, boleh bersaksi, menceritakan apa sih pertolongan Tuhan yang adik-adik alami. Dalam 1 hari, kemarinnya lagi, ya adik-adik boleh ceritakan. Siapa yang mau sharing atau memuji Tuhan? Siapa ya Kak Neti? Iya nih Kak James, siapa nih? Padahal berkat Tuhan itu banyak ya, jadi nggak usah susah-susah sharingnya, nggak ceritanya yang sederhana aja. Pasti adik-adik merasakan pertolongan kebaikan Tuhan. Yang boleh memuji Tuhan juga boleh kakak. Ayo adik-adik, siapa? Ya adik-adik semangat yuk. Siapa yang mau menceritakan atau memuji Tuhan? Ayo, siapa? Boleh raise hand. Atau dibuka mute-nya yang mau memuji Tuhan. Puji Tuhan. Yona Oke, mau Yona. luar biasa. Oh Puji iya, Tuhan. silakan Iona ya. Yona. Ya, boleh dibuka mute-nya. Iona memuji Tuhan atau mau bersaksi nih? Bercerita? Yona mau puji Tuhan. Boleh. Silakan Boleh. Iona. Silakan Yona. Iona udah Di-mute dibuka aja. belum itu mute-nya? Ya, buka aja mute-nya. Ya, sip. Oke.
Ayo, Iona, bisa dimulai. Yona mau nyanyi lagu apa? Judulnya apa? Lagu apa, yuk? Apa ya? Yang paling Iona suka lagu sekolah minggu apa? Lagu IHMPA maksudnya. Apa yang paling Iona suka? Nyanyi. Happy ya, ini udah anak tanggung ya. Mungkin anak tanggung. Kenapa? Iona mau nyanyi lagu apa? Happy ya. Misalnya. Oh, boleh. Iya. Silakan 1, 2, 3. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi malam jadi impian kitaku semakin mendalam. Oke, terima kasih. Terima kasih, Yona. Ada lagi adik-adik yang mau bercerita atau mau memuji Tuhan kayak Yona tadi? Atau ada yang mau kesaksian? Nggak ada. Ayo, Resen yang mau angkat Ayo yang mau. tangannya. Masih ada lagi nih Kak. Masih ada lagi kah? Ya. Ini. Shalom nggak mau nyanyi, Shalom. Matthew suka banyak kesaksian nih kayaknya. Cerita waktu lagi belajar atau cerita ada kejadian selama seminggu ini di sekolah, nggak sekolah ya, tapi lewat Zoom ya sekolahnya, atau di rumah. Nah, coba ada yang mau kalian share pertolongan Tuhan yang sudah adik-adik rasakan selama seminggu kemarin nih, misalnya ada nggak? Siapa yang mau share cerita? Hans mungkin? Atau Willy? Atau Calvin? Grace mau cerita ya, Grace? Yuk, satu lagi ya. Oh, boleh satu lagi. Satu lagi siapa? Yuk. Atau dari kakaknya boleh nih, kalau yang mau bersaksi nih. Yang mau cerita. Shalom Kak, mau cerita. Oh, Shalom mau cerita luar. Shalom, silakan sayang. Silakan Shalom. Jadi pas Shalom kerjain tugas yang disuruh guru, itu bahasa Inggris, terus Shalom agak ragu itu benar atau enggak. Terus pas Shalom dikasih ke guru, puji Tuhan itu benar. Oh, puji Oh, Tuhan. luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus baik ya. percaya diri nih, Tuhan Yesus tolong Shalom. Luar biasa Shalom. Oke, terima kasih Shalom kesaksiannya. Terima kasih. Kita mau lanjutkan ya. Pasti adik-adik banyak sebenarnya ya cerita tentang kebaikan Tuhan. Cuman kadang-kadang kita bingung, nggak sadar nih apa sih ya. Padahal tiap hari Tuhan kasih berkat-berkatnya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Oke, sudah siap ayat hafalannya? Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari 2 Korintus 3 ayat 18a. Jadi bagian A-nya aja, kalau semuanya kepanjangan. Korintus 2 itu lama atau baru? 18a. Korintus itu yang perjanjian baru. Perjanjian baru apa lama ya? Perjanjian baru 2 Ini Korintus baru atau lama ya? 18a. Tuh kalau anak tanggung ini kayaknya sih udah ini ya, udah hafal. 2 Korintus 3 ayat 18a. Kita akan baca dulu ya adik-adik. Ya. Bersama-sama yang sudah dapat. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, itu ayat hafalannya. Sepertinya tidak terlalu panjang. Mungkin ada yang bisa langsung ya Kak ya? Yang bisa langsung, kami dikasih waktu 1 menit. Bisa dilihat ya jamnya 1 menit.
1 menit. Kalau yang udah bisa on the spot boleh 1-2 orang bisa raise hand. Nanti Kak Ceril akan tutup screen-nya. Mulai dari sekarang. Ya, mungkin udah ada yang bisa? Udah ada, setengah menit udah bisa Kak Betan. Dikit lagi, Kak. Iya, dikit lagi. Baiklah. Udah ada Jeremy yang raise hand. Udah Jeremy luar biasa. Satu lagi. Yona pengen. Yona Ya, udah silakan, bisa, Yona. Nggak Udah baca hafal ya? Udah ditutup tuh sama Kak Ceril. Kayaknya bisa. Kayaknya cepet hafal semua nih Kak. Luar biasa. Oh, luar biasa memang anak-anak ini. Ini anak tanggung sih, udah Anak pinter-pinter. tanggung ya. Hebat semuanya. Ayo, Iona. Sudah siap? Sudah ya? Berarti mulai dari, ada Oh. Matthew, ada Shalom. Shalom, Hans. Siapa dari- lagi? Ini Jeremy tuh yang Saya, Kak, pertama. banyak nih, Jeremy? yang 4 orang. Mulai dari Jeremy dulu ya. Jeremy, ya silakan. Silakan Jeremy di unmute. Ayat hafalan 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Luar biasa. Terima kasih Jeremy. Kemudian ada Hans. Matthew. Matthew, ya. Shalom. Ayo. Silakan Siapa nih? Matthew dulu ya? Nanti, iya, Aku. gantian. Oke. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Oke, terima kasih Matthew, luar biasa. Terima kasih, Matthew. Shalom. Habis Shalom Hans ya. Oke, Kak. Silakan Shalom. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Luar biasa. Luar biasa. Shalom, terima kasih Hans. Silakan. Korintus pasal 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Mantap. Oke, luar biasa, mantap. Luar biasa Terima kasih, nih mantap. adik-adik nih, luar biasa. Terima Oke. kasih. Iya, terima kasih adik-adik yang sudah menghafal di sini, tapi yang belum menghafal di sini, adik-adik dan yang sudah menghafal tadi bisa mengirimkan video ayat hafalannya paling lambat hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 dikirim, adik-adik direkam, terus adik-adik kirim ke kakak-kakak layannya di masing-masing pos yang biasa adik-adik suka kirim ya. Ditunggu adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Sudah. Oke, yang sudah siap mendengar firman Tuhan, kalian diajak untuk berdiri ya. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Kita mau menyiapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan dengan menyanyi pujian dari Kidung Ceria nomor 215. Hai kawanku, dengar hai kawanku bait yang ke-1. Memanggilmu
adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan dibagi 3 kelas ya adik-adik. Untuk sektor 1 sampai 6 akan dilayani oleh Kakak Berta. Ya, sektor 7 sampai 12 dengan Kak James. Sektor 13 sampai 16 dengan Kak Neti. Ya, nanti adik-adik ikutin ya, kalau ada join, adik-adik langsung join. Udah ada belum, Kak? Nah, udah sudah ya. Wait, bukannya Ya, Jeremy sektor 4 tetap di main room ya, Oke. Jeremy. iya, bukannya Ada kita di sini harusnya. Sektor Ya. 1 sampai 6 tetap di sini adik-adik ya, di main room. Ya. Ada Nathan, ada Jeremy, ada Hans, ada Iona, ada kalau Gabriel sama Kimberly di room yang lain ya sayang. Oke. Mayra, ada Rere. Ya, oke, ada siapa lagi, Kak? Ada Valeska, Calvin, adik Sani, ada Vio, ada Joel. Ini siapa yang baru masuk? Ada Anna. Anna sayang, kamu di sektor di room selanjutnya sayang. Oke, terima kasih. Apa ya? Maaf, Kak, tadi anak keluar, Kak. Oh, kalau gitu Anna masuk di room satunya lagi ya sama Kak James. Baik, Kak. Terima kasih Anna. Sama, Kak. Iya. Ada siapa lagi? Ada KK, sektor 4, ada Kak Ita, ada Kristabel. Sayang Kristabel, bisa pindah ke sektor dengan Kak James ya sayang? Udah pindah dia ya, Kak ya? Oke. Ada Zora ya. Oke. Ada lagi Kak Ray? Enggak ya? Udah cukup itu aja, Kak. Mungkin ada yang tambah, mungkin nanti menyusul ya, silakan ya. Iya. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Ada Rachel. Rachel itu sektor 10 ya? Iya, aku pindahin dulu ya, Kak. Oke, makasih. Ya, adik-adik semuanya, selamat pagi. Sudah siap tentunya ya dengan ibadah ini. Sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah mempersiapkan Alkitabnya ya? Ya. Tapi mungkin kita bisa mulai aja ya adik-adik ya. Kita mulai pembacaan kita hari ini. Oke, ada Kristo. Oke. Mungkin bisa dimulai ya Kak Ray ya. Iya, Kak. Oke. Baik adik-adik, kita siapkan Alkitab kita semuanya. Siapkan Alkitab kita. Oke. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ya siap adik-adik? Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami untuk selalu bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kak, Ya. kemarin saya di acara The Mission dan aku dan anak panti asuhan Zoom sama kita kelas 4D. Oke. Wah, luar biasa ya. Oke. Tadi siapa? Nathan ya? Oke. Nathan, puji Tuhan ya. Sekarang adik-adik kita mau
mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mungkin sebaiknya kakak mau tanya, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya minggu lalu ceritanya apa ya? Kak, minggu lalu tanggal berapa, Kak? Dikurangin aja 7 ini hari. 7 kurang 7, 20 gitu. 20 bulan 2, 2022 ya. Tanggal 20, minggu lalu siapa yang hadir dalam IMPA di virtual ini kemarin, minggu lalu? Saya. Hans, Ya. Jeremy, Calvin, Hampir semuanya hadir ya. Baik, sama sekarang Joel. kakak mau tanya, ceritanya apa ya? Yang disampaikannya tuh apa ya? Tentang apa? Pencoba. Tentang apa? Tentang apa ya? Firman Tuhan. Iya, yang minggu lalu sebelum kakak masuk firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya siapa yang mendengar dan menyimak firman Tuhan minggu lalu tentang perjanjian lama atau perjanjian baru? Dan ada tokohnya siapa? Sama, Kak. Ya, tokohnya siapa yang diceritakan? Yosua. Yosua, benar ya, Yosua. Yosuanya kenapa ya? Minggu lalu Yosua 8. Iya, ceritanya bagaimana Yosua itu? Si Yosua itu siapa sih Yosua, adik-adik? Tahu nggak? Yosua itu siapa? Pengganti Musa. Ya, pengganti Musa. Nah, pengganti Musa. Gantiin Musa, kenapa? Karena Musa udah mati. Ya, that's what I gonna say next. Jeremy cepet banget ngomongnya. Yosua itu dia masih muda, dia yang menggantikan Nabi Musa ya, Bapak Musa ya, ketika Bapak Musa sudah tua digantikan oleh Yosua ya. Dan sebelum untuk kemana? Untuk kemana adik-adik? Pergi kemana? Ke tanah perjanjian. Yaitu tanah Kanaan ya Calvin ya. Ya, tanah Kanaan ya. Kemudian Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum-sebelumnya kan kita ingat juga cerita bahwa Yosua dan Kaleb yang salah satu dari mereka dari 12 suku itu, Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai, dan dia memberitakan apa yang dia lihat, dia laporan sama Pak Musa itu begitu adanya ya, sehingga Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan misi Bapak Musa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang pilih loh adik-adik ya. Yosua mau nggak? Berani nggak dia? Berani karena Tuhan. Betul, Jeremy. Dia berani karena Tuhan. Tadinya dia ragu-ragu, tadinya dia takut, tapi karena Tuhan Allah menyertai dia, menguatkan dia, dan tidak pernah meninggalkan. Maka Yosua berani karena Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel yang banyak banget dan banyak macam-macam itu ya, kelakuan mereka dan apa segala macam ya, yang selalu saking banyaknya ya, Yosua agak takut, tapi Tuhan yang menguatkan, dan akhirnya mereka dituntun oleh Yosua yang tadinya bingung karena dipilih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya ya, dan Allah mengerti, Allah tahu apa yang menjadi kegelisahan Yosua ya, terus Allah ingatkan jangan takut, Allah janji menyertai umat pilihannya. Meskipun demikian, dia memerintahkan Yosua dikuatkan dan diteguhkan hatinya untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu ya adik-adik ya. Baik, sekarang firman Tuhan hari ini tanggal 27 kita ambil dari 2 Korintus 3, 12-18. Wah, hebat kamu, Jeremy ya. Dari mana Kak? Iya, pembacaannya dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 ya. Ayo kita baca bersama ya. 12 sampai 18. Ada 7 ayat ya. Mungkin Kak, jangan fisik. Kenapa? Bergantian Ika. aja.
Ya, kakak gantian aja ada 7 ayat ini ya, gantian aja ya. Mungkin kakak minta tolong satu, tapi yang tertib untuk baca bergilir ya, satu-satu ya, oke? Kakak nggak tunjuk, tapi tunggu waktunya teman yang berhenti, baru lanjut. Jangan berebut ya. Kakak baca dulu dari, nanti ayat 18, nanti kakak yang baca. Ya, silakan. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Ya, ayat 12 silakan pertama. Jeremy? Ya, Jeremy. Ayat 12 sayang. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Lanjut, siapa? 13. Langsung. Ayo langsung. Adik-adik. Seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Baik. Ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Terima kasih. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca Alkitab, membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Lanjut ayat 16. 17 ayat 16. 16. Ayo selanjutnya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Baik. Ayat 17, Calvin. Ayat 17, Calvin. Oke. 17 ya. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Baik. Ayat 18 kakak yang baca ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah kita baca sama-sama ya. Tema hari ini adalah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita ini siapa ya? Ya, siapakah kita? Kita adalah Tuhan. Anak-anak Tuhan. Seperti, kenapa kita disebut anak-anak Tuhan? Di 2 Korintus 3 ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Boleh nggak bikin yang slide pertama, yang kita mencerminkan? Kembali. Ya, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Siapakah kita? Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bagaimana? Anak-anak yang hatinya berbalik kepada Tuhan, ya. Berarti anak-anak yang mengerti akan firman Tuhan. Anak-anak yang mau melakukan apa yang menjadi yang Tuhan Yesus sudah teladankan, ya. Nah, kita masuk berikutnya. Adik-adik, siapakah penulis surat Korintus ini? Siapa adik-adik? Rasul Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Bagaimana Paulus yang begitu hebat memberitakan firman Tuhan dengan berani dan menjadi ksatria ya? Tadinya Paulus itu namanya adalah
Saulus. Siapakah Saulus? Saulus itu adalah orang yang selalu tidak suka dengan orang-orang yang mengenal Yesus Kristus. Dia dengar ada pemberitaan firman Tuhan, dia selalu kejar dan dia akan menyingkirkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu dengan teman-temannya, ya. Dia selalu mengejar-ngejar orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk disingkirkannya, ya. Suatu ketika Saulus yang begitu kejam dan jahat, adik-adik, ya, dengan terhadap orang-orang yang pengikut Kristus, Tuhan membuat dia jatuh dan dia melihat sinar Tuhan yang begitu sangat silau, ya. Akhirnya dia jatuh dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Begitu dia mau mencelikkan matanya, tapi Tuhan membuatnya dia menjadi buta, ya. Nah, dari situ adik-adik, Tuhan bilang sama dia, ya, Saulus, kamu pergi kepada Ananias. Kemudian, siapa sih orang Kristen yang nggak takut sama Saulus? Semuanya takut. Nah, Ananias juga dibilang sama Tuhan, nanti Saulus akan datang kepadamu, berkati dia. Kemudian Ananias, dia pergi ke rumah Ananias dengan teman-temannya, tentunya dituntun, ya, karena dia buta, ya. Terus dia diberkati oleh Ananias, dan dengan kuasa Tuhan, ya, dengan kemuliaan Tuhan, dicelikkan matanya dia sehingga dia dapat melihat. Dari situ, ya, Saulus yang jahat itu menjadi Paulus. Dipakai Tuhan, dipilih Tuhan menjadi Paulus yang mau menuliskan surat-surat tentang keajaiban dan kehebatan Tuhan Yesus, ya. Kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia menuliskan surat ini, surat Korintus ini kepada jemaat di Korintus tentunya, ya, adik-adik, ya. Nah, di sini dia bilang juga, karena kami mempunyai pengharapan, berarti dia mengandalkan Tuhan, ya. Pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Roh Tuhan bekerja atas Paulus dan teman-temannya, memberitakan firman Tuhan di Korintus, ya, adik-adik, ya, agar mereka percaya sama Tuhan Yesus, ya, karena tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Kok dia bawa-bawa Musa, ya? Coba selanjutnya, Kak, slide-nya. Nah, ini Musa juga, ya, dia lagi pegang apa tuh? Loh batu. Iya, loh batu itu berisi ke-10 firman Tuhan, ya. Yang pada saat itu juga Tuhan, firman Tuhan itu diberikan kepada Musa juga, ya. Nah, ke-10 firman Tuhan itu adik-adik bisa lihat itu, ya. Jangan ada padamu Allah lain, tuh, ya, semua ada di situ, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan jangan, ya. Itu peraturan, ya, semuanya, ya. Nah, adik-adik, itu pada waktu itu Musa juga diberikan firman Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel agar mereka juga boleh mengerti, ya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya sangat bercahaya, adik-adik, ya. Tapi Musa menutupi mukanya supaya cahaya itu apa, adik-adik? Cahaya yang dari waktu dia bertemu dengan Tuhan Allah, mukanya langsung bercahaya, ya. Tapi ketika dia turun untuk memberitakan, membawa ke-10 firman Tuhan ini, dia selubungi mukanya itu supaya cahayanya tidak redup, ya. Nah, adik-adik, untuk itu jadi orang-orang Israel itu mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau, ya. Yang disampaikan oleh Musa itu dia tidak mengerti bahwa kamu itu harus taat dan setia kepada Tuhan, ya, itu, ya. Nah, Paulus memberitakan itu kepada Korintus, jemaat di Korintus, ya. Oke, tetapi pikiran mereka itu telah menjadi tumpul, ya. Maka mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, adik-adik, Musa dan loh batu. Tetapi
Tuhan juga berfirman melalui Rasul Paulus bersama teman-temannya dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi mereka tidak menutup-nutupi lagi, tapi mereka memberitakan, muka mereka juga bercahaya, adik-adiknya bercahaya karena Tuhan beserta mereka, dan mereka tidak perlu menutupi itu. Dengan sukacita, Roh Kudus bekerja atas mereka, ya. Dan mereka memberitakan firman itu dengan sukacita. Apapun yang terjadi, mereka memberitakan firman dengan sukacita. Next, Kak. Nah, ini ya, waktu Musa membawa loh batu itu kepada bangsa Israel, ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Mereka tidak mengerti, ya. Nah, kemudian, Kak, untuk itu, adik-adik ya, maka harus ada pertobatan, ya. Artinya datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ya, bahwa apa yang mereka perbuat itu mereka tidak bisa lakukan, dan ketika kita datang sama Tuhan, hati yang berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibukakan. Datang bertobat, datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan hati yang jujur, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh sukacita, datang kepada Tuhan agar minta Tuhan pimpin, ya, minta Tuhan pimpin dengan Roh Kudusnya, maka hati yang berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibuka, ya, maka Roh Allah masuk dalam hati kita, maka hidup kita dipimpin olehnya seperti Rasul Paulus dan teman-temannya, karena mereka sudah mau menyerahkan hati mereka kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus masuk di dalam hati yang memimpin kemanapun kita pergi, melakukan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk semua orang, ya, semua orang, agar mereka percaya kepada Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Oke, next, Kak. Selanjutnya. Nah, perbuatan-perbuatan apa kalau kita masih diselubungi dan hati kita masih ditutupi dengan pikiran kita? Ada kemarahan, ya adik-adik ya. Sebentar dipanggil, merengut. Tolong ini, merengut. Ditegur, dikasih tahu yang benar, cemberut. Maunya berantem aja ya. Maunya berantem ya. Kakak tahu deh adik-adik di sini nggak ada yang berantem ya. Nggak ada yang suka marah-marah ya. Karena kan kita anak-anak Tuhan ya. Nggak berantem. Nah terus apalagi? Kemarin kan ada cerita tuh. Kita cuma lihat gadget aja. Boleh lihat gadget, adik-adik boleh lihat HP. Boleh main game di laptop, apa di komputer, boleh. Semua ada waktunya. Kalau kelamaan pikiran kita nggak ada yang punya apa ya, pikiran kita terselubung. Kita udah nggak mau tahu lagi apa kata Tuhan, kita nggak mau tahu lagi firman Tuhan, kita nggak mau berbagi sesama kita, maunya kita marah aja, maunya berantem aja, maunya males aja, maunya hanya bermain, lupa akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, itu perbuatan-perbuatan jika masih ada selubung yang menutupi hati dan pikiran kita, ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya, Kak. Iya. Nah, sebaliknya perbuatan-perbuatan jika kita sudah hidup di dalam Tuhan, seperti apa? Mau omong. Tadi yang Kenapa? Tadi yang tadi kakak Berta ceritain itu apa? Temanya apa ya? Kakak selesaiin dulu ya, nanti kita kembali ke tema ya. Kita mencerminkan, baik ya. Ya, kalau tadi perbuatan di mana kalau kita diselubungi dan kita melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Sekarang
perbuatan-perbuatan jika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tentunya pada hari Minggu 8:30 kita udah datang masuk di ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Perbuatan apa lagi yang kita lihat di sini? Belajar. Kalau kemarin kita boleh masuk sekolah, tapi karena pandemi gini kita kembali belajarnya secara online ya, maka kita dengerin apa kata guru, kita lakukan tugas-tugas kita. Pun waktu kita masuk di sekolah, kita harus prokes ya, kita harus jaga kesehatan. Waktu kita masuk sekolah kemarin itu, kita tentunya pakai masker, kita pakai masker ya adik-adik ya, pakai masker ya. Terus apa? Cuci tangan, ya kan? Cuci tangan. Terus apa? Belajar yang jaga jarak ya, jaga jarak. Terus kalau lagi ngobrol kita nggak boleh lepas masker. Nah, itu karena kita tahu bahwa itu peraturan yang baik dan benar. Bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk membuat kita jadi tidak benar, tapi semua itu untuk menjaga kita, diri kita, dan sesama kita. Ya, terus bersyukur. Terus apalagi adik-adik? Membantu orang tua kita. Tentunya kita makan, ya kita makan, kita cuci piringlah sendiri. Kita minum, kita cucilah gelas kita sendiri. Ya, seperti itu ya. Kalau kita nggak sampai di tempat cucian tangan kita, pakai bangku kecil supaya kita. Nah, itu kita sudah membantu mama kita. Misalnya di rumah ada peraturan. Oh iya, kamu bangun pagi, kamu berdoa, kamu memuji Tuhan, terus sarapan. Habis sarapan kalau punya waktu cuci apa yang kalian pakai ya. Terus udah gitu, kalau hari libur, kita bisa bantu mama papa kita membersihkan rumah bersama-sama. Itu ada peraturan-peraturannya, tapi peraturan-peraturan itu bukan membuat kita tidak baik, tetapi memberi kita semangat untuk kita lebih baik ya adik-adik ya. Jangan lupa datang berdoa. Kita datang berdoa dan membaca firman Tuhan bukan hanya hari Minggu saja ya, tetapi setiap hari. Ketika hari Minggu kita bersama-sama teman-teman kita untuk datang ibadah bersama-sama, memuji sama-sama, berdoa bersama-sama. Itu ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Tapi kalau untuk kita sendiri, kita bisa sama kakak kita, sama adik kita, sama orang tua kita, bisa memuji Tuhan dan beribadah keluarga bersama. Itu peraturan-peraturan yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan menyenangkan hati kita, menyenangkan orang tua, menyenangkan teman-teman kita, terlebih menyenangkan hati Tuhan ya, karena kita sudah disertai oleh Roh Kudus, kita punya semangat, kita punya untuk melayani ya. Walaupun kita sebagai anak-anak kita bisa melayani siapapun melalui gadget kita, melalui perbuatan kita, melalui apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita bisa memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik dan sangat teramat baik buat kita. Apapun yang dia berikan, itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Next, Kak. Nah, itu dia. Peraturan-peraturan itu ada. Tentunya untuk dipatuhi, dilakukan dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ada bersama kita. Dia tetap melindungi kita, dia tetap menjaga kita. Nah, peraturan itu dilakukan tentunya dengan baik dan benar untuk selalu bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan itu, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu selalu ada sama kita, Tuhan Yesus itu segala-galanya buat kita. Maka kita perlu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ya, dimanapun dan kita kapanpun ya, kepada siapapun kita harus memuliakan nama Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau jadi seperti Rasul Paulus dan teman-temannya, giat menyebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan, menjadi teladan Tuhan, menjadi pembawa damai ya. Itu berarti kita mencerminkan kemuliaan Tuhan ya. Nah, apalagi ya Kak ya, selanjutnya, jika kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tadi kakak udah bicara ya. Tidak ada lagi selubung yang menutupi kita. Karena Roh Kudus, Roh Allah mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, itu di ayat 18 ya. Artinya Roh Allah mengubah kita.
menuntun kita di jalan yang benar, menuntun kita pada teladan Tuhan Yesus, ya. Tetap semangat apapun adik-adik ya, apapun yang kita lakukan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, Kak. Nah, siapa kita? Kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak yang pemberani, itu tadi Kakak bilang, mengerti kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya. Jika kita melakukan kesalahan yang kita nggak sengaja, kita minta maaf. Kita tetap, saya benar. Nah, itu berarti muka kita diselubungi. Ya, tapi kalau kita sudah berserah sama Tuhan, kita mau mencerminkan cahaya kemuliaan Tuhan, ya oke lah, nggak apa-apa. Kita bertanggung jawab atas kesalahan kita yang walaupun itu kita tidak sengaja ya, berjiwa ksatria. Ya, artinya apa? Ya kita salah, kita harus terima hukuman. Jangan kita meninggalkannya, tapi kita harus oke, saya apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, seperti kehidupan para rasul yang selalu dipimpin Roh Allah. Mereka menyebarkan firman Tuhan, ada yang suka, ada yang nggak suka, ya itu nggak apa-apa. Ya, tapi percaya bahwa Tuhan Allah beserta kita dengan rohnya. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Karena apakah Kak Raymond? Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Jangan lupa adik-adik, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam suka dan duka, ketika kita sehat dan sakit, tetap memuliakan Tuhan, ya. Dalam keadaan kita susah atau senang, tetap bersyukur memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Sampai sekarang kita ada karena Tuhan. Jadi kita selalu bersyukur, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kita menjadi cerminan, meneladani apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya melalui Rasul Paulus bersama teman-teman. Berani melakukan kebenaran, menjadi kesatria Allah, tetap setia dan taat. Karena kita adalah mau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ada aktivitasnya adik-adik ya. Ada aktivitasnya. Kak Re bisa bantu Kak Re? Nah, seperti ini. Ternyata ada teka-teki ya adik-adik ya. Teka-teki. Mungkin kakak bisa contoh. Nanti kakak akan memberikan linknya kepada adik-adik. Kakak bagikan linknya kepada adik-adik. Tunggu ya adik-adik ya. Mungkin bisa adik-adik sebutkan pertanyaannya, kakak tanya, jawab nanti Kak Raymond yang bantu kakak untuk isikannya. Nomor 3 ya. Tema kita hari ini, kita mencerminkan titik-titik Tuhan. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kita mencerminkan titik-titik Tuhan. Tere, Kak. Ya, Tere. Kemuliaan Tuhan, Kak. Bener nggak Kak Re ya? Ya. Kemuliaan. Benar itu Kak Re ya? Kemuliaan. Nah, ini berarti benar nih adik-adik ya, kemuliaan ya. Nanti selanjutnya adik-adik isi sendiri ya. Kakak kirimkan linknya. Terus nanti adik-adik fotoin ya. Yang udah diisi, kirimkan ke kakak masing-masing ya. Adik-adik ya. Semua pertanyaannya ini adalah yang apa yang kakak sampaikan firman Tuhan hari ini. Siap adik-adik? Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Re. Sama-sama Kak. Iya. Tunggu linknya ya adik-adik ya. Nanti kakak kasih ke adik-adik. Baik. Kita lanjut Kak. Ya. Kita masuk dalam
respon firman Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes, kita berdiri sama-sama. Ya. Oke, kita berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh menuturkan firman Tuhan dengan sukacita. Sekarang kita memasuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan. Yang pertama, bangsa Indonesia dan ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang kedua, orang tua dan sekolah. Dan yang ketiga, gereja tuan rumah sektor 1-16, adik layan, kakak layan. Nanti kakak yang berdoa. Untuk itu kakak minta adik layan, adik-adik, salah satu adik-adik untuk berdoa bangsa Indonesia dan IMPA online. Nathan resen tadi ya. Kenapa? Nathan tadi resen. Oh, Nathan? Iya, dia mau berdoa juga. Jeremy juga nih mau berdoa juga nih. Iya. Nathan sama Jeremy ya, Kak? Iya, Kak. Ya, Nathan ya. Oke. Nathan sama Jeremy. Silakan. Nathan yang pertama ya, bangsa Indonesia ya. No, aku yang pertama, Miss. Aku yang pertama, Kak. Oke, boleh. Kamu Nathan yang pertama, yang kedua berarti Jeremy ya, orang tua dan sekolah ya. Ya, Kak. Oke, baik. Tuhan Kalau Yesus, gitu, mari kita berdoa. sayang. Tunggu dulu sayang. Nanti ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan banyak adik-adik dan kakak-kakak, nanti kakak yang akan baca ya. Bisa dimulai, ajak teman-temannya sayang. Ajak teman-temannya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah mau selesai IMPA online kita. Tuhan Yesus berkati IMPA online yang selanjutnya bisa lancar lagi. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia supaya yang masih terkena COVID-19. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia supaya tidak terkena COVID-19. Terima Ya, Jeremy. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang sekarang masih
kami masih belum bisa pergi ke sekolah kami, tapi kami masih bisa belajar dari rumah, dari online. Berkati kami agar dapat menjadi anak yang pintar, dan kami bisa mengikuti pelajaran. Berkati kami juga, berkati orang tua kami yang sudah merawat kami, berkati orang tua kami yang sedang sakit, agar cepat sembuh Tuhan Yesus, obat-obatan yang diminum. Berkati orang tua kami agar sabar untuk merawat kami. Hari ini kami sudah mau selesai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa kami di surga, Bapa kami yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa permohonan dari adik Nathan, adik Jeremy, dan semua yang hadir di sini dalam hati mereka untuk permohonan doa yang mereka selalu panjatkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini juga kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama adik-adik sektor 1 sampai 16 dan di kelas kami masing-masing. Juga terima kasih untuk kakak-kakak yang juga boleh ikut serta dalam ibadah ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan sehingga ibadah ini berjalan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan firman yang kami sampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Anak-anak yang menjadi anak-anak Tuhan, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biar Roh Kudus menyertai dan memimpin kami semua dalam kehidupan kami, hari lepas hari, dalam hal apapun, dalam kegiatan apapun, dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini pula kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar tetap setia untuk terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberitakan Injil Kristus melalui persekutuan-persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berkati juga program-program kerja untuk menjadi berkat bagi jemaat, agar tumbuh kembang gereja kami, Tuhan campur tangan bersama-sama. Berkati juga seluruh presbiter, pendeta, diaken, penatua, pengurus ke-6 Pelkat, komisi, dan semua yang ada di sana, pendeta-pendeta, juga seluruh karyawan dan security yang bekerja di gereja kami Jatipon. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, dan beri kesehatan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera selalu. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk tuan rumah sektor 1 sampai 16 yang pada saat ini kami juga tidak bisa berkunjung, di mana tuan rumah ini sudah membuka hati dan rumahnya untuk kami beribadah, tetapi karena pandemi ini kami beribadah melalui impal online. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Tuhan jaga dan melindungi mereka, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati mereka dalam kesehatannya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik dan kakak layan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik Luther Tobing sektor 5, adik Petra Patikawa sektor 16, adik Melody sektor 3, adik Aristo sektor 4, adik Aska, Alexa, dan Davina sektor 11, adik Monica sektor 12, adik Reinhardt dan adik Michael Ponggawa sektor 13, Kak Vincent, Kak Nia, Kak Vivi, dan seluruh keluarga dari adik layan dan kakak layan yang pada saat ini mereka ada kelemahan tubuh. Tuhan, jamah mereka, Tuhan berkati mereka,
Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas lagi Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka seperti semula, khususnya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati akan makanan yang mereka konsumsi, berkati obat-obatan yang mereka minum, begitu juga untuk keluarga mereka yang mensupport mereka. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa mereka yang berulang tahun di minggu ini, mulai dari tanggal 20 sampai 26 Februari, untuk Kak Dora, Kak Esther, untuk adik Jack Matthew Alexander Patiruhu sektor 11, untuk adik Elisa Karisti Manopo sektor 3, untuk adik Aristo Elioren Sitorus sektor 4, untuk adik Danielo Kristen Wicaksono sektor 4, untuk adik Stephen William Rora sektor 7, untuk adik Yemima Tania Michelle Sibarani sektor 3, dan untuk adik Grace Kristal Janata Magani sektor 13. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dalam masa pemulihan mereka ini, dalam masa sukacita mereka bersama keluarga untuk pertambahan 1 tahun usia mereka, dan mereka selalu bersyukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan dan mengandalkan Engkau, sehingga tumbuh kembang anak-anak ini menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berkati segala usaha pekerjaan dan rencana-rencana kami dan adik-adik kami ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami berani, boleh berani itu semua karena pimpinan Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh acara kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan seluruh doa permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena amin. Tuhan, kita siapkan persembahan kita adik-adik. Siapkan persembahan kita. Bagaimana kita memberikan persembahan kita? Iya. Cara memberikan persembahan kita nanti ada QR code ya, dengan scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana, dan lain-lain. Jangan lupa adik-adik untuk mengganti 2 angka terakhir dengan 11 atau 11. Contohnya jika adik-adik memberikan persembahan 5.000, tapi tulis diketiknya 5.011, 5011 ya, jangan lupa. Kemudian persembahan dapat dikumpulkan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah yang lalu. Nanti setiap akhir bulan persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui orang tua. Bisa dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja. Kalau orang tua adik-adik nggak bisa ke gereja, adik-adik bisa hubungi kakak-kakak pelayan untuk bantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis Pelkat PA garis
namanya adik-adik, misalnya PLKT PA Jeremy sektor 4. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nanti adik-adik serahkan ya. Hubungi kakaknya atau orang tuanya ya. Nah, saat ini kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Nanti adik-adik nyanyikan lagu persembahan saat ada jeda musik. Adik-adik dapat memberikan persembahan. Habis itu adik-adik selesai, adik-adik dapat kembali bernyanyi lagu persembahan berikutnya. Siap? Silakan Kak Re. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya, terima kasih. Sudah berikan persembahannya semua. Sekarang kita mau doa persembahan ya adik-adik ya. Iya, doa persembahan. Mungkin ada adik-adik yang mau doa persembahan. Kakak nggak tunjuk ya, tapi adik-adik sendiri ya. Yuk, siapa? Mungkin ada yang cewek. Yang cewek siapa nih? Ada Rere, ada siapa lagi? Ada... Yuk, siapa yang mau doa persembahan? Ada? Atau kakak tunjuk? Kakak tunjuk? Ada siapa ya kak ya? Kak Remon siapa nih ya? Meira ya? Meira ya sayang? Doa persembahan? Boleh? Iya, Merah boleh di-unmute, sayang. Doa persembahan ya? Bisa Merah? Hah? Bilang apa ya, Kak? Bilang sama Tuhan Yesus berkati persembahan. Bisa ya Merah? Bisa? Ajak teman-temannya berdoa. Ayo. Merah mau berdoa ya teman-teman. Ayo lipat tangan, tutup matanya. Merah yang mau berdoa. Kita berdoa bareng teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjagakan kami hari ini. Sekarang kami akan kasih doa persembahan. Tolong berkati persembahan kami. Dan semoga kami sehat-sehat ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Merah. Doanya. Nah, harus berani kan? Oke, kita sudah doa persembahan. Kita sekarang mau dengar warta Pelkat PA ya. Warta Pelkat PA. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah melayani hari ini. Kalau doanya tadi ada Jeremy, ada Nathan juga dengan Meira. Terima kasih untuk kesaksiannya dari Shalom dan siapa satu lagi Kak tadi? Aku lupa. Shalom dengan siapa tadi ya? Jeremy ya? Lupa kakak. Iya, Oke. lupa. Enggak, catatannya tadi ada. Oke. Shalom tadi sama Yona ya. Terima kasih Tuhan berkati pelayanannya. Kemudian juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya dan mengerjakan aktivitas IMPA minggu lalu. Video ayat hafalannya bisa dilihat di YouTube channel Pelkat PA GPIB Jatipon. Itu yang minggu lalu ya adik-adik ya. Untuk IMPA minggu depan, jangan lupa tanggal 6 Maret akan dilaksana via Zoom. Seperti biasa jam 8.30. Nah, seperti IMPA awal bulan sebelumnya, nanti akan ada satu link Zoom yang dibagikan adik-adik ya. Link Zoom akan segera dibagikan oleh kakak-kakak layan di sektor masing-masing. Ditunggu ya adik-adik ya. Nah, video pesan dari Pelkat PKP GPIB Jatipon dalam rangka HUT Pelkat PKP GPIB ke-57 minggu lalu, kita dengarkan yuk. Silakan Kak. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali aku bisa bergabung di sini hari ini. Nah, kita kenalan dulu ya. Nama aku Meisi None.
Boleh panggilnya Tante Messi, boleh panggilnya Auntie Messi, atau boleh juga panggil Kakak Messi. Nah, aku ini mami dari Matthew Lucas Valery, sektor 13. Nah, adik-adik, kenapa sih aku di sini? Ya, aku mewakili Pelkat PKP, Persekutuan Kaum Perempuan, ingin berpesan dalam rangka HUT Pelkat PKP yang ke-57 kemarin, tanggal 18 Februari kemarin, kami mau berpesan buat adik-adik semua. Dalam masa pandemi ini, jangan lupa ya selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan juga, itu juga bukan untuk adik-adik sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Untuk mama, papa, kakak, adik, atau oma opa juga kalau ada di rumah. Jadi biar semuanya sehat semuanya. Dan juga adik-adik jangan lupa selalu ikut IMPA ya. Dan rajin berdoa. Terutama mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Satu lagi adik-adik yang paling penting, yaitu takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita semua anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Messi, terima kasih Mama Matthew Luke dan Valery atas wejangan. Selamat hari ulang tahun Pelkat PA, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita boleh bersyukur adik-adik menjadi adik-adik yang pemberani memberitakan firman Tuhan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari adik-adik kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, kita mau sukacita memuji Tuhan. Ya. Baik adik-adik, kita tetap berdiri. Kita mau terima doa berkat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Tuhan ada bersama-sama kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Engkau tetap menguatkan kami. Engkau jadikan kami anak-anak pilihan-Mu Tuhan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang mau mencerminkan kemuliaan Tuhan hari lepas hari melalui hati, pikiran, perkataan kami maupun perbuatan kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak yang Tuhan kasihi, anak-anak yang menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, untuk kami selalu patuh dan taat akan peraturan-peraturan yang ada, terutama taat dan patuh kepada firman Tuhan. Jadikan kami terang dan garam dimanapun saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia Tuhan,
anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta siang dan malam dalam kasih besar. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA selesai. Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ada foto nggak, Kak? Ya, tunggu, jangan keluar dulu ya. Kita mau foto bersama. Nanti Kak Re, terima kasih ya. Udah sama-sama adik-adik semua di sini. Terima kasih juga untuk adik-adik. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Baik adik-adik. Kita mau foto bersama. Apa? Kalian semua nih. Oke, Zora boleh dinyalain kameranya. Kaita boleh. Bilang Kak, 1, 2, 3. Para mau hitung mundur ya. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik. Karya mau coba cek dulu. Mana nih? Wah, mantap posenya nih semuanya nih. Baik adik-adik, terima kasih semuanya. Boleh live Zoom ya, Kak? Meeting, Kak. Iya, oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rey. Pelayanannya. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih Kak Rey. Terima kasih adik-adik. Sampai minggu depan. Dah. Oke. Dah semuanya. Kak Sheryl, makasih. Dadah, Kak. Dadah, Yona. Ini yang belum siapa lagi ya? Oh, Kaneti. Neti. Oke, udah keluar duluan. Oh, Karena dia mau gereja soalnya. Ya udah deh. Oh gitu. Oke, mungkin bisa ditutup aja. Dia udah ada Kak James sama Kak Berta ya. Aku pamit ya. Ya, Kak Ita. Makasih Kak Ita. Sama-sama. Terima kasih. kasih. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih pelayanannya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Ya. Dah. Dah. Nah. Ya, makasih Kak Bridget, Kak James, Kak Sheryl, Kak Raymond. Thank you. Ya, foto dulu kali. Oh, boleh. Ya. Siapa mau foto terserah, aku juga bisa. Yuk, 1, 2, 3. Itu muncul-muncul Bridget apa ya di belakang? Ada yang lewat, ada yang lewat. Ada yang lewat. Enggak, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, sip. Tinggal Sudah? berdoa. Sudah. Sut. Tinggal berdoa. Ya, siapa Kak James atau Kak Kok silent gini? Monggo.
Boleh aku. Oke. Kita bersatu di dalam doa, kakak-kakak. Mari. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Pada hari ini kami sudah menyelesaikan IMPA online kami Tuhan. Dalam setiap keterbatasan kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu Bapak. Kiranya pelayanan kami untuk ke depannya yang bisa menjadi lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga semua setiap firman Tuhan yang tadi sudah dibagikan untuk adik-adik pelayan Tuhan, supaya bisa merubah hidup mereka dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami masing-masing. Kau berkati Kak Raymond, Kau berkati Kak Sheryl, Kau berkati Kak Bridget, Kau berkati Kak Berta, dimanapun mereka berada Tuhan, dan selalu Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, lupa stop recording.